Ancient Near atau Timur Dekat Kuno merupakan wilayah besar di Timur Tengah modern yang mencakup wilayah Mesopotamia, Mesir, Persia, Armenia, Anatolia, dan juga Levant. Wilayah ini dikenal sebagai bulan sabit subur karena tanahnya yang subur, terutama di sekitar sungai besar seperti Tigris, Efrat, dan juga Nil, yang menjadi tempat lahir banyak peradaban awal penting seperti Mesopotamia dan Mesir. Posisi geografisnya yang strategis menjadikannya pusat penting ekonomi, politik, dan militer zaman kuno. Yang pertama kita akan membahas tentang wilayah Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara sungai Tigris dan juga Efrat, dan berdiri dari negara kota awal yang sering berkonflik namun membentuk fondasi peradaban awal. Yang kedua, wilayah Mesir. Mesir kuno berpusat pada sungai Nil yang sangat vital sebagai sumber kehidupan dan pertanian sejak 5.000 tahun yang lalu. Dengan peradaban yang berkembang mulai unifikasi sekitar 3150 sebelum Masehi. Yang ketiga, wilayah Kanaan atau Levant. Meski kurang memiliki sungai yang besar, tetap subur dan menjadi tempat berkembangnya kerajaan seperti Israel kuno. Yang keempat, wilayah Asyur dan Babilonia atau Babel. Kerajaan besar lain di Timur Dekat kuno adalah Asyur dan Babilonia di Mesopotamia yang memiliki peran penting dalam sejarah wilayah itu. Dan yang terakhir, wilayah Persia. Persia yang sekarang dikenal sebagai sebutan Iran merupakan kebudayaan maju dengan kekaisaran besar seperti Media dan Akhemenia yang berdiri sejak sekitar tahun 728 sebelum Masehi hingga tahun 550 sebelum Masehi. Secara keseluruhan, Timur Dekat kuno adalah pusat lahirnya pertanian intensif, sistem pemerintahan, penulisan pertama, hukum, dan berbagai kemajuan budaya dan teknologi penting dalam sejarah manusia. Budaya utama Timur Dekat kuno. Mesopotamia pada abad ke-26. Sem bangsa Samit dari Akkadia menguasai Mesopotamia dan mengadopsi serta mengembangkan budaya Sumeria, termasuk tulisan, sistem kalender, dan cara berbisnis. Raja Hammurabi pada Babylon membuat kode hukum tertua yang dikenal dengan prinsip mata untuk mengatur kehidupan sosial dan hukum dengan sistem monarki absolut yang terorganisir. Mitologi Mesopotamia berkembang dari kepercayaan Sumeria dan Akkadia yang diwariskan ke Asyur dan Babilonia. Mesir periode kerajaan lama mencapai kemajuan dalam berkandungan dan industri dibuktikan dengan membangun piramida besar sebagai kuburan raja terutama pada dinasti keempat dengan Firaun. Khufu agama Mesir kuno mendominasi kehidupan sosial dengan ritual kematian raja dan percayaan pada keabadian jasad. Dipengaruhi mitos dewa Osiris dan Tiklus. Naik turun sungai Nil sebagai simbol kematian dan kebangkitan. Pendukung Kanaan memiliki praktik ibadah yang melibatkan ritual sekutural sebagai bagian dari keyakinan kesuburan dalam lahan dan ternak. Mereka memeluk politeisme dengan dewa utama El. Yang paling disembah adalah Baal, serta dewi-dewi seperti Asyera, Astarte, dan Anat yang dianggap bertanggung jawab atas kesuburan tanaman dan keluarga. Asyur dan Babilonia. Asyur awalnya merupakan kerajaan kecil di Mesopotamia Utara dan menjadi bagian dari kekaisaran Akkadia, kemudian berkembang menjadi bagi dari kekaisaran Akkadia, kemudian berkembang menjadi kekaisaran besar yang bersaing dengan Babilonia. Setelah kematian Raja Asyur
Bani Pal, Babilonia berhasil mengalahkan Asyur dan membangun dinasti Neong Babilonia budaya. Asyur dan Babilonia memberi pengaruh besar terhadap bangsa Israel, terutama selama masa pembuangan ke Babilonia, yang membawa dengan pada identitas dan praktik keagamaan Israel dengan pengaruh budaya dan sastra Babilonia. Sementara Israel berusaha mempertahankan entosteria merdeka. Interaksi Israel dengan bangsa-bangsa sekitar di timur dekat kuno. Pada era leluhur Abraham hingga Yakub sekitar 2000 sampai 17 sebelum Masehi, Israel berinteraksi dengan bangsa Kanaan seperti Het, Amor, dan Filistin melalui imigrasi aliansi dan pernikahan dengan keyakinan bahwa Allah memilih Abraham sebagai berkat bagi semua bangsa. Musa hidup di Mesir pada era kerajaan baru, mengalami perbudakan Israel dan pembebasan melalui mujizat, menandai pembentukan identitas bangsa Israel yang terpisah dari penyembahan berhala Mesir. Setelah Eksodus, Israel memasuki tanah Kanaan tahun 400 sampai 1000 sebelum Masehi, berkonflik dan beraliansi dengan penduduk Kanaan dan bangsa lain seperti Het dan Filistin, mengubah diri dari nomaden menjadi petani. Hubungan dengan bangsa kecil seperti Moab, Edom, dan Ammon pun terjadi dengan larangan seragam karena hubungan kekerabatan. Pembuangan Asyur dan Babel pada abad ke-8 hingga 6 sebelum Masehi membawa pengaruh budaya asing yang dalam, memicu pembentukan identitas Yahudi dalam diaspora dengan refleksi teologis dan penegasan kedaulatan Allah atas sejarah. Era Persia dengan Kores Agung menandai masa pemulihan Israel dengan izin membangun kembali Bait Suci dan interaksi budaya pluralistik, di mana Kores dilihat sebagai Allah Tuhan untuk memenuhi janjinya dan membawa harapan mesianik bagi Israel. Secara keseluruhan, interaksi ini memperlihatkan dinamika politik, budaya, serta perkembangan teknologi yang mengokohkan identitas Israel di tengah pengaruh dan dominasi bangsa besar sekitar mereka. Konsep teologis utama di timur dekat kuno menunjukkan perbedaan mendasar antara monoteisme Israel dan politeisme bangsa sekitar. Monoteisme Israel berfokus pada penyembahan eksklusif satu Tuhan, Yahweh, yang dianggap satu-satunya Tuhan yang benar. Berbeda dengan politeisme timur dekat kuno yang menyembah banyak dewa dengan fungsi yang berbeda. Studi arkeologi menunjukkan bahwa monoteisme Israel berkembang dari monolatri, di mana mereka hanya menyembah Yahweh sebagai dewa utama tanpa menyangkal eksistensi dewa lain. Ini berkembang menjadi monoteisme eksklusif pasca pembuangan Babel. Konsep perjanjian Berit, di mana konsep ini menjadi inti hubungan antara Allah dan umat Israel sebagai ikatan janji dan sumpah yang mendefinisikan identitas keagamaan dan sosial Israel, sekaligus membuka kesempatan bagi orang asing untuk masuk dalam perjanjian tersebut. Fungsi Nabi dalam Israel juga adalah sebagai utusan Allah untuk menjaga hubungan perjanjian dan pengajaran hukum, di mana ibadah politeistik di timur dekat kuno berfokus pada ritual untuk menyenangkan banyak dewa dengan raja atau pendeta memimpin upacara untuk menjaga harmonis kosmik dan kemakmuran. Sebaliknya, ibadah monoteistik Yahweh menuntut ketaatan eksklusif kepada Yahweh dengan larangan penyembahan berhala dan ritual yang menekankan hubungan perjanjian dengan Tuhan tanpa gambar patung. Lalu yang berikut tentang kesalehan politeistik. Kesalehan politeistik diwarnai dengan ritual multi penyembahan dan pemeliharaan harmoni alam, sedangkan kesalehan Yahwisme menekankan ketaatan pada hukum moral, keadilan sosial, dan hukum pribadi dengan Tuhan. Kritik sosial politeistik terbatas pada reformasi ritual dan kritik terhadap korupsi raja, sedangkan kritik dalam monoteistik Israel radikal ditujukan kepada penindasan sosial dan penyembahan berhala dengan tuntutan reformasi moral yang tegas. Yang berikut, pengaruh dunia timur dekat kuno atau Asianeries terhadap penulisan perjanjian lama. Dunia Asianeries memberikan konteks budaya, bahasa,
bahasa dan literasi yang kuat dalam penulisan Perjanjian Lama melalui pengaruh bahasa Akkadia, Sumeria, dan Mesir, serta motif mitologis yang beradaptasi secara teologis. Misalnya kisah penciptaan di Kejadian paralel dengan mitos Enuma Elis, Mesopotamia, namun dengan penekanan monoteistik yang berbeda, di mana ia menekankan bahwa wahyu Allah disampaikan lewat elemen budaya manusia. Pentateuch juga mengandung paralel hukum dengan kode-kode Aeschynaris seperti kode Hammurabi, terutama dalam hal hukum sosial dan keluarga. Tetapi dengan penegakan etika yang lebih tinggi seperti perlindungan terhadap orang asing dan janda, menandai hukum Israel sebagai respons kreatif terhadap norma Aeschynaris dengan landasan perjanjian dengan Yahweh. Kitab sejarah dan nabi menunjukkan pengaruh politik imperium Aeschynaris seperti Asyur, Babel, dan Persia, mencerminkan ekspansi dan deportasi serta peran nabi dalam menekankan keadilan Tuhan yang menguasai sejarah manusia dan imperium sebagai alat disiplin. Mazmur dan sastra hikmah meminjam bentuk sastra dari Mesir dan Mesopotamia, tetapi ditekankan bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari Allah monoteistik Israel, bukan dari dewa-dewi politeistik, dengan memperkaya teologi dan pengajaran iman Israel. Identitas bangsa Israel dibentuk melalui interaksi dengan bangsa-bangsa di Timur Dekat kuno, seperti melalui peperangan, perdagangan, dan deportasi. Dalam hukum-hukum Pentateuch, Israel dibedakan dari praktik politeistik tetangga dengan penekanan pada konvenan atau perjanjian dengan Yahweh, menjadikannya komunitas yang dinamis dan berorientasi pada kesetiaan dan pemulihan. Kitab sejarah dan nabi mencerminkan konflik dengan bangsa Kanaan, Asyur, dan Babel yang mempertegas perbedaan budaya dan religius Israel. Konteks Aeschynaris memberikan kontras teologis yang menjelaskan pesan perjanjian lama, seperti penegasan keesaan Allah dalam kisah perjanjian yang menolak politeistik dan hukum perjanjian lama yang menekankan keadilan sosial lebih tinggi daripada hukum Aeschynaris lainnya. Sastra hikmah juga mengadopsi bentuk dan isi Aeschynaris, menegaskan kebijakan sejati dari Tuhan Israel. Allah dalam perjanjian lama berperan aktif dalam sejarah nyata dan semua kompleksitasnya, termasuk politik, imperium, deportasi, dan kemenangan serta kegagalan Israel. Nabi-nabi menafsirkan peristiwa ini sebagai tindakan Allah yang berdaulat atas sejarah, mendisiplinkan umat melalui peristiwa duniawi, dan menjanjikan pemulihan melalui Mesias, sehingga menunjuk Allah sebagai penguasa sejarah yang menggunakan konteks Aeschynaris secara kompleks untuk menggenapi rencana ilah. Yang berikut relevansi bagi pembaca masa kini, di mana membaca perjanjian lama secara kontekstual dapat membantu kita untuk memahami konteks, sejarah, budaya, dan sosial di sekitar perjanjian lama, sehingga pembaca dapat mengapresiasikan teks asli Alkitab. Lalu yang kedua, untuk mencegah salah satu interpretasi, mendorong pembaca agar tidak menginterpretasikan teks secara lepas dari konteks aslinya, sehingga menghindari kesalahpahaman yang terjadi jika membaca secara literal tanpa mempertimbangkan budaya dan sejarah. Yang berikut tentang pembelajaran bagi gereja dan teologi masa kini, di mana gereja perlu membangun teologi kontekstual yang mengintegrasikan konteks historis budaya Timur Dekat kuno dengan realitas sosial dan budaya lokal Indonesia. Ini akan membuat teologi relevan dengan isu seperti ketidakadilan sosial dan pluralisme agama, sehingga ajaran tidak terasa asing atau usang. Teologi juga harus mengajarkan spiritualitas harapan di tengah penderitaan, mengambil pelajaran dari konteks pengasingan dan pembebasan dalam kitab Yeskiel dan Keluaran, serta membantu komunitas pasca trauma seperti akibat bencana alam atau pandemi untuk menemukan makna dan kekuatan. Dan yang terakhir, pembelajaran ini menjadikan gereja sebagai agen transformasi yang menjadikan teologi bukan sekedar teori, tetapi alat hidup yang responsif terhadap tantangan dan dinamika dunia masa kini.